Nah, kita di dunia farmasi itu tidak hanya membahas tentang atau mempelajari tentang obat-obatan saja, akan tetapi membahas atau mempelajari tentang efek toksik yang disebabkan oleh suatu obat yang saat kita mengkonsumsi tidak sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah, selain itu, obat-obatan tidak hanya tidak hanya satu saja, tetapi banyak sekali obat-obatan, salah satunya itu obat antibiotik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa sih obat antibiotik itu, golongan obat antibiotik itu apa saja, dan efek samping juga kegunaannya itu apa saja, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kamaharani, NPMA 221068 dari kelas reguler pagi 1C, program studi Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Di sini saya akan membahas tentang materi obat antibiotik. Adapun topik yang dibahas, yang pertama definisi antibiotik, yang kedua golongan obat antibiotik, ketiga kegunaan antibiotik. Yang pertama yaitu definisi antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Nah, kata antibiotik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni anti yang berarti melawan dan bios yang berarti kehidupan, atau dalam hal ini adalah bakteri yang hidup. Jadi antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Golongan obat antibiotik yaitu yang pertama ada penisilin, kedua cefalosporin, ketiga lincomycin, keempat ada tetrasilin, kelima ada quinolone, dan yang terakhir ada sulfonamid. Golongan antibiotik yang pertama yaitu penisilin adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, gonorrhea, atau pyelonephritis. Obat antibiotik penisilin ini mempunyai efek samping yang pertama yaitu diare, mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, sariawan. Bahkan efek samping ini juga mempunyai efek yang paling serius. Yang pertama yaitu ada diare berdarah, demam menggigil, badan terasa nyeri, ruam kulit, kulit gatal, dan kejang. Yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin adalah antibiotik yang biasanya digunakan untuk membunuh berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri gram negatif. Obat ini biasanya diresepkan untuk mengobati berbagai penyakit seperti radang tenggorokan, infeksi telinga, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan infeksi paru-paru. Cefalosporin bekerja dengan cara menghalangi proses pembentukan dinding sel dan mengaktifkan enzim autolitik untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Dengan cara kerja tersebut, antibiotik cefalosporin dapat membunuh bakteri. Adapun efek sampingnya yaitu yang pertama mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, dan diare. Selanjutnya yaitu golongan obat antibiotik lincomycin, efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif, anaerob dan anaerob, serta bakteri gram negatif anaerob. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang parah, seperti pelvic inflammatory disease atau PID, infeksi intraabdominal, infeksi saluran pernapasan bawah, dan infeksi tulang dan sendi. Lincomycin bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau langsung membunuh bakteri. Dengan begitu, bakteri dalam tubuh dapat lebih mudah untuk dikendalikan dan dibasmi oleh sistem kekebalan tubuh. Perlu diketahui, golongan obat antibiotik lincomycin ini tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti flu dan pilek.
Adapun efek sampingnya yang pertama ada telinga berdenging, mual, muntah, nyeri atau bengkak di lidah, dan diare. Selanjutnya yaitu tetrasilin. Nah, tetrasilin juga termasuk sebagai golongan antibiotik berspektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Di antaranya yaitu infeksi saluran kemih, infeksi mata, infeksi saluran pencernaan. Obat golongan antibiotik tetrasilin ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Dengan begitu, bakteri tak bisa bertambah banyak dan infeksi akan lebih mudah diatasi oleh sistem kekebalan tubuh. Adapun efek sampingnya yang pertama ada sakit kepala, hilang nafsu makan, lidah membengkak, berwarna kehitaman, setelah itu sariawan di dalam mulut atau bibir. Setelah itu sakit tenggorokan. Selanjutnya ada quinolone. Antibiotik golongan quinolone atau yang sering disebut juga sebagai fluoroquinon merupakan antibiotik spektrum luas yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Seperti pneumonia nosokomial, prostatitis bakteri, dan antraks. Quinolone ini memiliki risiko efek samping yang cukup berbahaya. Oleh karena itu, obat ini tidak direkomendasikan untuk sinusitis akut, bronkitis akut, atau infeksi saluran kemih yang ringan atau tidak mengalami komplikasi. Adapun efek sampingnya yaitu pusing, kantuk, sulit tidur pada malam hari, mual, dan muntah. Yang terakhir yaitu ada sulfonamid. Sulfonamid efektif digunakan untuk mengobati bakteri gram positif maupun negatif. Namun resistensi bakteri akan obat ini sudah banyak terjadi. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, pneumonia pneumonistik, dan infeksi telinga. Golongan obat antibiotik sulfonamid bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat dibutuhkan oleh bakteri untuk membentuk materi genetik dan berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa memperbanyak diri dan lebih mudah dilawan oleh sistem kekebalan tubuh. Adapun efek sampingnya yaitu kelelahan, mual atau muntah, dan pusing. Nah, dari keenam golongan obat antibiotik itu rata-rata efek sampingnya yaitu mual, muntah, pusing, diare. Selanjutnya yaitu ada kegunaan antibiotik. Nah, selain antibiotik juga mempunyai efek samping, golongan, antibiotik juga mempunyai kegunaan dan manfaat. Yang pertama yaitu bisa memperlambat dan membunuh bakteri. Bagaimana cara antibiotik membunuh bakteri? Misalnya, antibiotik beta-laktam akan membunuh bakteri yang dikelilingi oleh dinding sel tanpa dukungan dari dinding sel. Tekanan di dalam sel akan membesar dan menyebabkan membran jadi pecah. Sementara antibiotik makrolida mempengaruhi ribosom. Yang kedua yaitu antibiotik bisa mencegah bakteri. Nah, antibiotik bisa dipakai untuk mengobati infeksi bakteri seperti infeksi tenggorokan dan urin. Namun antibiotik tidak bisa dipakai untuk melawan infeksi akibat virus atau jamur. Antibiotik umumnya dipakai untuk melawan infeksi bakteri. Yang ketiga yaitu antibiotik bekerja lebih cepat dari obat lain. Antibiotik dikenal karena kerjanya lebih cepat dari jenis obat lain. Antibiotik menghasilkan efek positif bagi tubuh selama 24 jam hingga 40 jam setelah obat dikonsumsi. Setelah itu bisa digunakan untuk melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus. Tahukah kalian kalau ada golongan obat antibiotik yaitu penicillin sering disebut sebagai obat ajaib karena obat penicillin ini bisa melumpuhkan beberapa infeksi bakteri sekaligus. Penicillin ini bekerja dengan cara mencegah bakteri berkembang biak dan membunuh bakteri. Nah, yang terakhir yaitu ada antibiotik bisa mencegah bakteri berkembang biak. Terakhir, antibiotik bisa mencegah bakteri berkembang biak. Selain itu, antibiotik mencegah bakteri mendapat
nutrisi dan menghentikan bakteri untuk membelah atau berkembang biak. Nah, sekian presentasi tentang materi obat antibiotik yang telah sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.